Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan, serial pendekar kayu harum, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-17. Tenaga 100 orang yang dikerahkan, tentu saja dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat. Setelah matahari mulai condong ke barat, sehingga tempat itu tidak panas lagi, karena sinar matahari tertutup puncak tebing, para prajurit yang bekerja tiba-tiba bersorak ketika mereka melihat gua besar yang tertutup batu-batu tadi. Pat Pimoko lalu menyuruh mereka semua mundur. Dia sendiri lalu mengajak Jaksa Pang, Sutonghak, Hai Pacuken Hoa dan Tiat Chiang Lui Chaiko, dua orang pembantunya yang menarik rantai yang membelenggu tiga orang muda itu memasuki gua. Para prajurit disuruh menanti di luar. Dengan wajah berseri dan jantung berdebar, mereka semua memasuki mulut gua yang cukup lebar itu. Juga Kim Hong, Kok Siang dan In Bwe merasakan ketegangan dalam hati mereka. Kim Hong dan Kok Siang merasa tegang karena mereka pun ingin melihat harta karun itu, sedangkan In Bwe merasa tegang karena ia merasa khawatir kalau kekasihnya akan dibunuh setelah harta karun itu didapat oleh pamannya. Gua yang lebar itu ternyata di bagian dalamnya menyempit, dan akhirnya mereka berhenti pada sebuah pintu batu. Dari bentuknya, dapat diduga bahwa daun pintu ini tentu buatan manusia, merupakan batu tebal berbentuk segi empat, dan di tengah-tengah daun pintu batu itu terdapat sebuah lubang kecil. Itulah lubang kuncinya. Ah, disinilah tempatnya. Tak salah lagi, kata Pat Pimoko dan suaranya gemetar. Juga tangannya ketika dia mengeluarkan sebuah kunci emas dari dalam saku bajunya. Kunci emas yang diterimanya dari In Bwe yang telah berhasil diambilnya dari tangan pendekar sadis. Semua mata para pembantu Pat Pimoko memandang dengan penuh ketegangan dan kegembiraan. Akan tetapi pandang mata Kim Hong, Kok Siang dan In Bwe yang sudah tahu bahwa kunci emas itu palsu, adalah kegembiraan yang bercampur dengan kegelian hati, akan tetapi juga tegang, karena mereka tidak dapat membayangkan bagaimana akan jadinya nanti setelah datuk sesat itu tidak berhasil membuka dengan kunci palsu. Seperti juga kuncinya, lubang kunci itu terbuat daripada emas. Akan tetapi ketika Pat Pimoko memasukkan kunci itu ke lubangnya, ternyata ukurannya tidak cocok, dan kunci itu sama sekali tidak dapat masuk. Pat Pimoko mengerutkan alisnya dan menusuk-nusukkan kunci itu, memutar-mutar. Akan tetapi tetap saja kunci emas itu tidak dapat memasuki lubang kecil itu karena memang bukan ukurannya. Lubang itu kecil memanjang dan berlika-liku, harus mempergunakan kunci yang pas ukuran dan cetakannya. Akhirnya Pat Pimoko menjadi marah, karena dia mulai sadar bahwa kunci emas itu adalah palsu. Keparat bentaknya sambil mencabut kembali kunci itu, memandang kepada kunci itu. Kemudian menoleh kepada keponakannya yang memandang dengan mata terbelalak dan muka pucat. In Bwe, keparat kau, kunci apa yang kau berikan kepadaku ini? Katanya itu kunci emas. Bohong, ini kunci palsu, paman. Aku hanya menerima dari dia yang mengatakan bahwa itulah kuncinya. Mana aku bisa tahu apakah kunci itu palsu ataukah tulen, bantah In Bwe. Orangnya berhati jahat dan palsu, mendapatkan peta palsu dan setelah akhirnya menemukan peta asli dengan cara yang keji, masih tidak berhasil karena kuncinya pun palsu. Kim Hong mentertawakan. Jahanam, Pat Pimoko membentak marah. Kalau engkau tidak memberikan kuncinya yang tulen, akan kusiksa kau sampai mampus. Lucunya, jangan-jangan setelah kau dapatkan harta karun itu, ternyata harta itu pun palsu, Moko. Betapa lucunya.
Ingin aku melihat mukamu? Kim Hong tidak mempedulikan ancaman orang. Mendengar ini, Moko menoleh ke arah pintu yang tak dapat dibukanya itu. Ucapan itu sungguh terasa menusuk perasaannya. Bagaimana kalau benar demikian? Bagaimana kalau sesudah semua jerih payah, semua harapan muluk ini, ternyata harta karun itu palsu, dan hanya merupakan permainan orang gila di zaman dahulu belaka? Dia bukan hanya akan kecewa setengah mati, akan tetapi juga amat malu, karena namanya tentu akan menjadi buah tertawan orang sedunia Kangou dan dia akan dianggap seperti seorang badut. Bayangan ini membuatnya menjadi marah dan penasaran sekali. Sementara itu, ketika melihat betapa Pat Pi Moko tidak mampu membuka pintu itu dengan kunci emasnya, tahulah Sutonghak bahwa kunci emas yang katanya diterima oleh In Bwe dari pendekar sadis itu adalah palsu. Tentu kunci aslinya masih berada di tangan pendekar itu, pikirnya. Maka bekerjalah otak yang bercabang itu. Kini tidak menguntungkan untuk menempel kepada Pat Pi Moko. Lebih baik sekarang juga berusaha mendekati pendekar sadis, dan dia merasa yakin bahwa pendekar itu berada di antara para prajurit yang berjaga di luar. Berpikir demikian, diam-diam mempergunakan kesempatan selagi semua orang dicekam ketegangan melihat betapa kunci itu tidak dapat membuka pintu, Sutonghak lalu meninggalkan guha itu dan keluar, menghampiri para prajurit yang sedang beristirahat di luar guha sambil mencari-cari. Para prajurit itu pun berkumpul di depan guha, di luar sambil mencoba untuk melihat ke dalam, karena mereka pun ingin sekali melihat apakah harta karun itu dapat ditemukan. Pat Pi Moko sudah menjadi marah sekali, marah karena kecewa dan merasa dipermainkan. Dia menggulung lengan bajunya sehingga nampak kedua lengannya yang berotot, kekar dan nampak kuat sekali. Dengan menggerak-gerakkan kedua lengannya yang besar, dia mengerahkan tenaga sinkangnya, dan terdengarlah suara berkerotokan dari kedua lengan itu, bahkan nampak uap mengepul dari kedua telapak tangannya. Melihat ini, diam-diam Kim Hong terkejut dan kagum. Ternyata bahwa datuk ini memang telah mempunyai tingkat kepandaian yang tinggi, dan memiliki sinkang yang amat kuat. Teringatlah ia ketika pertama kali terjebak dalam kompleks tahanan kantor kejaksaan. Ia pernah melompat untuk mendobrak pintu dan disambut oleh pukulan kakek itu sehingga ia terlempar kembali ke bawah. Tiba-tiba Pat Pi Moko menerjang ke depan, ke arah pintu, kedua tangannya menghantam ke arah pintu batu itu, dengan maksud untuk menghantam pecah pintu rahasia itu, membukanya tanpa bantuan kunci lagi. Hebat bukan main pukulan kedua telapak tangannya ini. Tiba-tiba saja seluruh ruangan guha itu tergetar keras, disusul oleh gemuruh dari atas guha. Suara bergemuruh itu makin hebat, pintu batu itu retak, akan tetapi tidak pecah dan tidak runtuh, dan kini terdengar suara yang amat berisik di luar guha, disusul oleh teriakan-teriakan mengerikan dari para prajurit yang tadi berkumpul di luar guha. Mendengar suara itu, Pat Pi Moko dan semua orang yang berada di dalam guha cepat memutar tubuh dan memandang. Ketika mereka melihat apa yang terjadi di luar guha, mata mereka terbelalak dan pucat. Ternyata dari atas tebing berjatuhan ratusan batu-batu besar, menggelinding ke bawah dan menghantam para prajurit yang berada di luar guha itu bagaikan hujan lebatnya. Ketika akhirnya suara gemuruh berhenti dan tidak ada lagi batu yang melayang turun, semua orang keluar dan penglihatan di luar guha sungguh amat mengerikan. Hampir seluruh prajurit yang 100 orang jumlahnya itu tewas tertimbun dan terhimpit batu-batu besar. Darah mengalir kemana-mana dan erangan-erangan orang yang terhimpit batu amat mengerikan. Paling banyak tinggal belasan orang saja yang selamat secara ajaib dan hanya mengalami luka-luka kecil. Dan di antara mereka yang tewas terdapat pula Sutonghak yang terhimpit batu dengan kepala remuk dan lenyap menjadi berkeping-keping. Melihat ini, pucatlah wajah Jaksa Pang. Celaka, serunya dengan tubuh menggigil melihat betapa pasukannya terbinasa. Keparat, harus kubunuh bedebah-bedebah itu. Dan dia pun lari kembali memasuki guha teringat kepada 3 orang tawanannya. Akan tetapi, matanya terbelalak melihat betapa Toan Kim Hong dan 2 orang yang lain itu telah bebas dari belenggu, dan di situ berdiri pula seorang pemuda tampan yang berpakaian sebagai seorang prajurit. Mula-mula dia mengira
bahwa tentu dia seorang di antara prajurit yang lolos dari hujan batu. Akan tetapi melihat sikap prajurit itu yang merangkul Kim Hong, jantungnya berdebar tegang dan matanya memandang terbelalak kepada prajurit muda yang tampan dan gagah itu. Prajurit itu bukan lain adalah Tian Xin, si pendekar sadis. Seperti telah kita ketahui, pendekar ini menanti saat baik dan membiarkan pihak musuh mencarikan tempat harta karun itu untuknya. Dia melihat bahwa keselamatan kekasihnya, Kim Hong, Kok Siang dan In Bwe masih terancam. Maka, dia mengikuti semua persiapan Pat Pimoko yang hendak memimpin rombongan untuk mencari harta karun Genghis Khan menurut petunjuk peta asli. Kemudian diam-diam dia pun membayangi rombongan itu, kadang-kadang menyamar sebagai prajurit, kadang-kadang pula membayangi dari jauh. Ketika rombongan itu tiba di tempat tujuan dan membongkari batu-batu besar, dia pun menyamar sebagai prajurit dan ikut pula membantu. Pada waktu Pat Pimoko dan para pembantunya memasuki guha untuk membuka pintu rahasia, dia pun melihat dari luar, di barisan terdepan, sehingga dengan ketajaman matanya dia dapat menyaksikan apa yang terjadi di dalam guha. Tian Xin sendiri terkejut bukan main ketika Pat Pimoko menggunakan tenaga Sin Kang yang amat kuat untuk menghantam pintu rahasia di dalam guha kemudian mengakibatkan hujan batu dari atas. Dia tahu bahwa pukulan itu menggetarkan tebing, dan batu-batu karang yang berada di atas guha menjadi terguncang dan longsor. Untung bahwa dia bertindak cepat, dan dengan cekatan sekali dia melompat ke depan dan berlindung di dalam guha kecil di samping guha besar itu. Ketika hujan batu mereda, dan semua orang yang berada di dalam guha besar itu keluar, dia menggunakan kepandaiannya untuk menyelinap masuk. Mula-mula dia menggabungkan diri dengan tenaga Kim Hong untuk mematahkan belenggu dari lengan dan kaki kekasihnya itu. Setelah menciumnya sekali tanpa mengeluarkan kata-kata, Tian Xin dibantu oleh Kim Hong lalu melepaskan belenggu yang merantai tangan dan kaki Kok Siang dan In Bwe. Itulah sebabnya ketika Pat Pimoko kembali ke dalam guha, mereka telah bebas semua dari belenggu mereka. Tian Xin tersenyum memandang kepada musuh yang baru pertama kali ini dihadapinya dan dia berkata, "Selamat bertemu, Pat Pimoko. Bagaimana dengan kiriman kunci emas dariku itu? Cukup menyenangkan, pendekar sadis. Engkau menipuku dengan kunci palsu." Bentak Pat Pimoko yang dengan mudah dapat menduga siapa adanya pemuda tampan gagah yang menyamar sebagai seorang prajurit ini. "Kuncinya yang asli juga ada, Moko, ada padaku. Akan tetapi tidak akan mudah engkau bisa mendapatkannya dariku." Sambil berkata demikian, Tian Xin mengeluarkan sebuah kunci emas dari saku bajunya dan mengacungkannya ke atas, memamerkannya kepada datuk jahat itu. Hal ini membuat muka Pat Pimoko menjadi semakin hitam. Pada saat itu, Hai Pa Chuken Hoa, Tiat Chiang Lui Chaiko dan Pang Taijin telah masuk pula ke dalam guha. Mereka pun terheran dan terkejut melihat betapa 3 orang tawanan itu telah bebas, dan kini memandang kepada pemuda yang berpakaian prajurit, yang tahu-tahu telah muncul di dalam guha itu. Hai Pa Chuken Hoa segera mengenal pemuda itu sebagai pemuda teman Kim Hong yang pernah dijumpainya di dalam rumah makan, ketika dia dikalahkan oleh Kok Siang. Akan tetapi Tiat Chiang Lui Chaiko memandang dengan heran. Dia pun sudah mendengar dari Moko tentang pendekar sadis, dan berpesan agar berhati-hati karena pendekar sadis selain terlibat dalam urusan harta karun, juga tentu takkan tinggal diam karena kekasihnya, Toan Kim Hong, menjadi tawanan mereka. Dan kini, tahu-tahu pada saat-saat terakhir yang menegangkan, ada pemuda menyamar prajurit yang berada di dalam guha dan agaknya telah membebaskan para tawanan. Siapa lagi pemuda ini kalau bukan pendekar sadis? Betapapun juga, agak lega hati Tiat Chiang Lui Chaiko, karena pendekar itu ternyata sama sekali tidak mendatangkan kesan yang menyeramkan, bahkan membuat dia agak memandang rendah kepada seorang pemuda tampan seperti itu. "Berikan kunci itu kepadaku, pendekar sadis," bentak Pat Pimoko dengan suara penuh geram. "Atau, engkau akan mati di tanganku." "Hahaha, suaramu tinggi amat. Padahal, kalau aku menghendaki, sudah sejak lama namamu tinggal menjadi kenangan saja. Akan tetapi, aku menanti sampai engkau membantuku menemukan tempat penyimpanan harta karun Genghis Khan. Mau minta kunci? Marilah kita putuskan hal itu di luar,
tempat yang lebih luas. Aku pun sudah lama mendengar nama pendekar sadis, dan ingin sekali melihat apakah kepandaianmu juga sehebat namamu. Berkata demikian, Pat Pimoko lalu keluar, diikuti oleh Hai Pacu Ken Hoa, Tiat Chiang Lui Chaiko, dan juga Pang Taijin yang memandang khawatir. Setelah tiba di luar, Pang Taijin segera memberi isyarat kepada sisa pasukannya untuk melindunginya. 16 orang prajurit yang sudah payah lahir batin, lahirnya sudah luka-luka dan lemah, batinnya sudah penuh dengan rasa ngeri dan takut, datang mengerumuninya, dan entah siapa yang mengharapkan perlindungan siapa. Mereka berkumpul, seperti sekumpulan anak-anak yang ketakutan dan saling membutuhkan hiburan. Tianxin bersama 3 orang muda itu pun melangkah keluar dari dalam guha. Di luar, 3 orang tokoh sesat itu sudah berdiri dengan sikap galak dan siap. Dan seperti sikap jagoan-jagoan besar, mereka bertiga tidak mengeluarkan senjata masing-masing. Seorang jagoan besar cukup mengandalkan keampuhan kaki tangannya, dan baru dalam keadaan terpaksa dan terdesak saja dia akan menggunakan senjatanya. Ketika melangkah keluar, Kok Siang sudah berkata kepada Tianxin, "Cheng Tai Hiap, Hai Pacu Ken Hoa itu bagianku, serahkan saja kepadaku." "Dan Pat Pimoko itu bagianku," kata pula Kim Hong. "Tidak, Kim Hong, biar aku yang menghadapi Moko, engkau bereskan saja si mata juling Tiat Chiang Lui Chaiko itu." "Ah, si gendut itu tidak ada harganya untuk dilawan," kata Kim Hong. Tianxin tersenyum. "Bagianmu sudah cukup, Kim Hong. Selama ini aku yang menganggur, maka biarlah ku hadapi Moko itu. Tidak adil kalau dalam perkara ini, engkau saja yang banyak mengeluarkan keringat dan aku enak-enakan saja." Kim Hong tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, akan tetapi mereka itu orang-orang jahat semua, patut untuk dibasmi abis." "Bagaimana dengan jaksa korup itu?" tanya Tianxin. "Serahkan saja padaku," kata Kok Siang yang tersenyum nakal. "Dia pun perlu dihajar dengan cara lain." Maka ketika mereka bertiga tiba di luar, diikuti oleh In Bwe yang tentu saja hanya menonton, karena ia tidak berani menentang pamannya atau gurunya, mereka sudah siap siaga dan menghampiri lawan masing-masing yang sudah dipilihnya. "Nah, Pat Pimoko, kita 3 lawan 3. Adil, bukan?" Di tempat sunyi dan para prajurit itu agaknya sudah tidak mampu lagi untuk membantumu mengeroyok kami, kata Densin tersenyum. Tiba-tiba In Bwe yang merasa tidak kebagian pekerjaan itu berkata, "Kalau mereka berani bergerak, biarlah aku yang akan menghajar mereka." Pat Pimoko yang biasanya amat pemberani dan tidak pernah mengenal takut itu, kini memandang ke kanan kiri, dan mukanya yang hitam itu agak pucat. Penglihatan di situ memang mengerikan. Para prajurit yang terhimpit batu, ada yang tertimbun dan hanya nampak kakinya, ada yang masih merintih, ada yang berkelojotan dan darah di mana-mana. Semua itu merupakan tanda malapetaka hebat di pihaknya. Dan dia tahu bahwa Hai Pacu Ken Hoa pernah kalah oleh Kok Siang, dan kini terpaksa harus menghadapinya lagi. Sedangkan Tiat Chiang Lui Chaiko juga tidak dapat terlalu diharapkan akan bisa mengatasi Toan Kim Hong. Dia sendiri tidak takut lawan pendekar sadis, akan tetapi setelah dia mendengar segala kehebatan pendekar sadis di masa lalu, diam-diam dia merasa gentar juga. Pendekar sadis, kalau kita saling gempur, tentu satu di antara kita akan tewas, sedangkan yang lain besar kemungkinan akan menderita luka pula. Harta karun itu tentu banyak sekali, dan tidak akan habis oleh satu pihak saja. Bagaimana kalau aku menawarkan kerja sama sekali lagi untuk yang terakhir kalinya? Kita bersama temukan harta karun itu dan kita bagi rata? Tianxin tersenyum dan bertolak pinggang. Pat Pimoko, kalau kami ini merupakan orang-orang hamba nafsu dan pengejar kekayaan macam kalian, mungkin usulmu itu akan kami pertimbangkan. Akan tetapi sayang untukmu, kami adalah orang-orang yang menentang kejahatan. Dan kalau kami bertanya kepada arwah kakek petani Cianggun dan istrinya, lalu arwah Lu Siucai yang terbunuh tanpa dosa, akan nasib Chiang Kim Su yang malang, apakah engkau bisa mengharapkan kami sudi bekerja sama dengan kalian? Betul-betul engkau tidak mau bekerja sama dengan aku? Sekali lagi Pat Pimoko membentak. Sayang sekali, baru sampai di situ Tianxin bicara,
tiba-tiba lawannya sudah menubruk ke depan dan mengirim serangan dahsyat sekali. Agaknya Pat Pimoko Bow Kim Seng yang sudah maklum akan kehebatan Tian Xin itu ingin merobohkan lawan secepatnya, maka begitu menyerang dia sudah mengerahkan Sin Kangnya yang tadi mampu mengguncangkan guha, dan membuat batu-batu terbongkar dan longsor. Tangan kirinya mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala, dan tangan kanannya menghantam dengan jari tangan terbuka ke arah dada lawan. Dari kedua tangan itu keluar uap putih, dan didahului oleh angin pukulan yang mengeluarkan suara bercuitan. Tian Xin tidak berani memandang rendah, karena dia sudah tahu akan kelihayan lawan, maka dengan tenang dia pun menggerakkan tubuhnya mengelak dan balas menamparkan. Tamparannya kelihatannya sembarangan dan tidak keras, akan tetapi membuat kakek tinggi besar itu terkejut, karena sebelum tamparan itu tiba, dia telah merasakan sambaran hawa pukulan panas yang luar biasa kuatnya. Kakek ini mengerahkan tenaga pada lengannya dan menangkis, sengaja hendak mengadu tenaga dengan pendekar yang masih muda itu. Dup, dua tenaga raksasa bertemu, dan batu-batu yang bertebaran di sekeliling tempat itu seperti tergetar. Akibat benturan dua tenaga raksasa melalui dua lengan itu, tubuh Tian Xin masih kokoh dan tidak tergoyang sedikit pun juga. Akan tetapi Pat Pimoko terpaksa melangkah ke belakang sampai 3 langkah dan tubuhnya agak menggigil kedinginan. Matanya terbelalak dan dia terkejut setengah mati. Tadi, sambaran hawa pukulan itu terasa panas, akan tetapi setelah beradu lengan, bagaimana ada hawa yang demikian dinginnya menyelinap ke dalam tubuh melalui lengan? Dan kekuatan itu, bukan main dahsyatnya, dan harus diakuinya bahwa tadi dia telah mengerahkan seluruh tenaga. Akan tetapi, kalau pendekar sadis sama sekali tidak goyah, dia sendiri terdorong sampai 3 langkah. Dari sini saja dapat dia mengerti bahwa dalam hal kekuatan Sin Kang, dia tidak mampu menandingi pendekar yang aneh dan hebat itu. Dia pun lalu mencabut sepasang senjatanya, yaitu sepasang pedang, dan begitu dia menggerakkan tubuh dan tangan, nampak 2 gulungan sinar membungkus dan menyelimuti bayangan tubuhnya, dan terdengar suara mengaung-ngaung seperti suara lebah-lebah mengamuk. Itulah ilmu pedang pasangan Pek Hong Siang Kiam, ilmu sepasang pedang 100 lebah, yang menjadi ilmu andalan Pat Pimoko Bow Kim Seng. Datuk ini dijuluki Pat Pimoko, iblis berlengan 8, karena dia memiliki kecepatan gerak tangan yang membuat lengannya seperti nampak menjadi banyak. Akan tetapi menghadapi pendekar sadis, dia tidak berani hanya mengandalkan kedua lengannya, dan kini mengandalkan sepasang pedangnya yang memang hebat itu. Akan tetapi, sudah lama Tian Xin seperti telah melupakan senjata di luar kaki tangannya sendiri. Biarpun dia maklum bahwa lawan ini merupakan lawan yang berat, tidak kalah berat dibandingkan dengan para datuk yang pernah dilawannya, namun dia tidak merasa khawatir dan mengandalkan Jin Kangnya untuk menghadapi amukan sepasang pedang itu. Tubuhnya berkelebatan, dan kadang-kadang seperti kapas ringannya, sehingga sebelum pedang menyambar, tubuhnya seperti telah terdorong oleh angin pedang, dan dapat menghindar dengan cepatnya. Kemudian kedua kaki tangannya tidak tinggal diam, dan membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan serangan 2 pedang lawan. Hai Pacu Ken Hoa pernah dikalahkan oleh Kok Siang. Kini, menghadapi pemuda itu, dadanya penuh dengan nafsu membalas dendam atas kekalahannya. Dia tidak merasa gentar, karena sekarang dia telah memegang sebatang golok gergaji yang kelihatannya mengerikan. Ken Hoa maklum akan kelihayan lawan, maka biarpun tadi dia bertangan kosong, kini melihat Kok Siang telah menghadapinya, dia pun tidak ragu-ragu lagi mencabut goloknya. Bukan saja golok besar ini yang membuat hatinya tabah, akan tetapi, dia pun tahu bahwa pemuda ini telah mengalami siksaan dan dibelenggu selama beberapa hari, kurang tidur dan kurang makan. Hal ini tentu melemahkan pemuda sastrawan ini. Selain itu, pemuda ini telah kehilangan senjatanya yang diandalkan, yaitu Siang Koan Pit dari emas dan perak itu. Senjatanya itu terjatuh ketika pemuda ini terjebak ke dalam air, dan seperti juga senjata milik Kim Hong, Siang Koan Pit itu telah dirampas, dan tidak pernah dikembalikan kepada pemuda ini. Maka, dibandingkan dengan pertemuannya pertama kini pihaknya lebih banyak memperoleh keuntungan, dan dia merasa yakin bahwa dia sekali ini akan menang dan akan dapat membalas kekalahannya tempo hari.
Kutu buku, bersiaplah untuk mampus. Darahmu akan diminum oleh golokku ini. Berkata demikian, Hai Pacuken Hoa sudah menerjang ke depan, memutar goloknya dan menyerang kalang kabut. Tiba-tiba nampak sinar emas dan perak berkelebat, bersilang dan menangkis golok itu dengan gerakan menggunting dari kanan kiri. Hai Pacuken Hoa terkejut bukan main ketika merasa betapa goloknya tergetar hebat, dan cepat dia mencabut golok itu dari jepitan sepasang siangkoan pit emas dan perak. Teriaknya kaget dan heran, melihat betapa pemuda itu sudah memegang sepasang senjatanya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa senjata itu, juga sepasang pedang hitam milik Kim Hong, telah diambil oleh Tian Xin dari tempat penyimpanan senjata di gudang dekat tahanan, dan ketika pemuda itu membayangi rombongan, kedua macam senjata itu dibawanya, dan tadi di dalam guha, dia telah mengembalikan senjata itu kepada pemiliknya masing-masing. Kok Siang tersenyum mengejek, Hai Pacuken Hoa, arwah pamanku Lu Siucai telah menanti di sana untuk membuat perhitungan denganmu. Hai Pacuken Hoa mengeluarkan bentakan nyaring, dan dia pun sudah menyerang lagi. Goloknya menyambar-nyambar dengan ganasnya, akan tetapi di balik keganasan sikapnya ini, tersembunyi rasa gentar yang hebat, membuat mukanya pucat dan matanya terbelalak. Di lain pihak, Kok Siang bergerak dengan cekatan dan tenang, merasa yakin bahwa dia akhirnya pasti akan mampu mengalahkan penjahat yang hanya besar gertak dan kekasarannya ini. Kim Hong tadinya menghadapi Tiat Chiang Lui Chaiko dengan tenang, bertangan kosong dan dengan senyum mengejek. Nah, gendut, sekarang kita berhadapan 1 lawan 1. Keluarkanlah semua kepandaianmu. Tiat Chiang Lui Chaiko masih hendak berlaga karena dia melawan seorang gadis cantik. Dia masih merasa malu kalau harus mengeluarkan senjata, maka dia pun tertawa dan berkata, Nona yang manis, kalau sekali ini aku dapat meringkusmu, engkau akan kutelanjangi dan kuperkosa di sini juga. Dan sebelum kata-katanya habis, dia sudah menubruk ke depan, tangan kirinya menyambar ke arah dada, sedangkan tangan kanan menyusul kaki kanan yang menendang, mencengkeram ke arah pundak. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.